Peluang karir K3 itu sebenarnya banyak ya. K3 itu hampir mmm, di setiap sektor industri itu dibutuhkan K3. Misalnya pertambangan, perminyakan, perkebunan, manufaktur, konstruksi, rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Meka Fans, selamat pagi. Sudah siap untuk menambah wawasan tentang dunia kerja yang sehat dan aman? Pada episode kali ini kita akan menemani Meka Fans untuk menyelami dunia K3LH yang semakin krusial di era industri modern kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Primasari sebagai host 1 dan rekan saya Putri Puspitasari sebagai host 2. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menemani Meka Fans dengan narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yaitu ada ibu dosen kita yang sangat cantik, manis, dan juga pastinya berprestasi. Bener banget, kami sudah mengundang tamu yang sangat istimewa, yaitu ada Ibu Salsabila Leandra Putri SKM MK3 sebagai dosen Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika di bidang K3LH. Baik, selamat pagi Bu Salsa, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Gimana kalian sehat? Sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih teman-teman Meka Femmes yang ada di rumah, sekaligus perkenalan supaya teman-teman Meka Femmes yang ada di rumah itu bisa kenal nih siapa tamu yang sangat istimewa pada kesempatan kali ini. Oh, oke. Halo Meka Film semua, para penonton dari Meka Podcast ya. Iya. Selamat pagi. Hari ini saya diundang dari tim teman-teman semua ini untuk jadi pembicara di Meka Podcast. Ini pertama kalinya saya di podcast. Excited. Oke, perkenalkan saya Salsabila Liandra Putri, SKM MK3. Jadi pas S1-nya itu saya gelarnya SKM itu Kesehatan Masyarakat, terus peminatannya itu K3, terus saya lanjut S2-nya itu jurusan Master K3, Magister K3 kayak gitu. Jadi gelarnya MK3. Jarang ya Iya. lihat ada yang K3. Ya seperti itu. Salam kenal semuanya. Gini Bu, seperti yang telah rekan saya sampaikan tadi, bahwasanya kita akan bertanya-tanya seputar tentang K3LH. Menurut Bu Salsa ini ya, eh, bisa menjelaskan apa itu K3LH dan mengapa K3LH itu sangat penting, terutama di era modern seperti sekarang. Oh, oke. Jadi K3LH itu kan kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya dari definisinya K3LH itu adalah multidisiplin ilmu. Multidisiplin itu apa sih? Multidisiplin ilmu itu yang multi kan berarti banyak ya. Iya. Jadi ada K3 itu dari gabungan dari beberapa ilmu. Contohnya misalnya kesehatan, terus biologi, terus kimia, teknik mesin. Karena kan di sini kita juga melihat mesinnya, hazard dari mesin tersebut juga kan. Terus listrik, terus dari lingkungan itu sendiri kayak gitu. Jadi ada gabungan dari beberapa banyak ilmu, makanya disebutnya kan multidisiplin ilmu. Nah, terus K3LH itu mengupayakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sehingga dengan terciptanya lingkungan yang aman dan sehat itu bisa mencegah terjadinya hal-hal buruk ya, maksudnya yang hal-hal yang seperti kecelakaan kayak gitu, terus penyakit akibat kerja kayak gitu, sehingga itu bisa dicegah, guys, seperti itu. Nah, terus sebenarnya K3LH itu di era modern sekarang ini ya, beberapa perusahaan itu masih banyak yang belum aware kayak gitu, soalnya kebanyakan itu mungkin pola pikirnya ya. Jadi perusahaan itu mungkin berpikir, oh saya punya karyawan, karyawan ini yang penting udah saya beri BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan, jadi kalau ada kecelakaan mereka udah punya asuransi. Tapi sebenarnya kan nggak cuma itu aja. Di saat kecelakaan itu terjadi, dampaknya itu nggak cuma ke karyawan, tapi bisa juga ke lingkungan, terus lingkungan sekitar ya, terus
ke aset, dia punya perusahaan kan pasti punya aset ya, dan aset itu kan pasti mahal, kayak mesin-mesinnya seperti itu. Nah terus yang terakhir itu ke reputasi dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya sampai terjadi kecelakaan kan masuk ke headline berita ya, Iya, kan itu pasti nama perusahaan jadi jelek ya, seperti itu. Apalagi sekarang di era digital ya, kan nggak bisa apa sih kalau misalnya apa sih namanya. cepat Hmm, viral gitu ya. iya cepat viral, terus juga eh ya pokoknya gampang di googling lah semuanya seperti itu. Ya itu sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Mengapa menurut Bu Salsa K3LH ini sangat penting dalam kurikulum teknik, khususnya di prodi teknologi rekayasa mekatronika ini, Bu Salsa? Oke, pentingnya K3 di prodi TRM. Jadi kan ini kita di Politeknik ya, Iya. Politeknik. Nah, Politeknik sama universitas itu dua hal yang berbeda. Kalau di universitas dia itu lebih banyak teori daripada praktikum. Sedangkan kalau di Politeknik itu 60% pembelajaran itu praktikum. Ya kan kalian lebih banyak praktikum kan? Iya. Daripada teori. 40%-nya itu teori. Nah, praktikum itu dilakukannya di mana sih? Kan praktikum dilakukannya di laboratorium dan di workshop, ya kan? Nah, karena banyak aktivitas di lab sama workshop, kan banyak hazard-hazard di lab sama workshopnya itu kan. Jadi termasuk ke kegiatan dengan resiko tinggi. Seperti itu, makanya kenapa K3 itu diperlukan di Politeknik dan khususnya di TRM. Nah, terus di TRM ini kan dia itu teknologi rekayasa mekatronika. Nah, mekatronika itu kan gabungan dari mesin ya, Iya. terus elektro, listrik ya, terus sama pemrograman ya. Iya, Jadi kan informatika. dia tuh praktikum itu lebih banyak ke interaksi dengan mesin dan listrik, kan itu berbahaya ya. Makanya K3 itu dibutuhkan di TRM selama proses pembelajarannya seperti itu. Untuk ini Bu, apa sertifikasi K3LH sendiri ini sering dianggap penting sebagai suatu keharusan, apalagi dalam dunia pekerjaan kan Bu, di dunia industrinya. Apa sih sebenarnya yang menjadi landasan pentingnya dari sertifikasi ini? Oke, sertifikasi K3. Jadi di saat di saat bukan di saat sih. Jadi perusahaan itu dia itu harus mengikuti peraturan pemerintah kan. Peraturan pemerintah itu ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 itu namanya sistem manajemen K3. Dia itu mengatur tentang K3LH itu. Nah, di SMK 3 itu dia meminta untuk setiap perusahaan itu punya ahli K3 umum yang nanti dia akan mengurus apa sih ke Kemenaker lah, pokoknya interaksi antara perusahaan ke Kemenaker itu nanti angka tigaan ahli K3 yang akan mengurus. Misalnya terjadi kecelakaan kayak gitu kan harus ada laporannya kan, itu nanti yang mengurus itu ahli K3-nya seperti itu. Jadi secara peraturan itu emang tertulis di SMK 3 untuk setiap perusahaan itu punya ahli K3. Nah, syaratnya untuk jadi ahli K3 itu apa? Itu harus punya sertifikasi, jadi harus tersertifikasi. Nah, makanya nanti kalau misalnya kalian mau ngambil juga bisa, itu ada namanya sertifikasi ahli K3 umum seperti itu. Terima kasih Bu Salsa karena telah menjelaskan kepada kami. Gini Bu Salsa, untuk jenis pelatihan dan sertifikasi K3LH apa saja yang sebaiknya diambil oleh mahasiswa jurusan teknik untuk meningkatkan kompetensi diri kami? Oke, jadi sertifikasi itu kan harus ada lembaga yang mengeluarkan ya. Nah, lembaga yang mengeluarkan untuk sertifikasi K3 itu ada dua. Satu BNSP, satunya lagi itu Kemenaker. Sebenarnya itu sama-sama aja. BNSP cuman dia ada tingkatannya. BNSP itu ada K3 umum muda, K3 umum madya, sama K3 umum utama. Jadi ada 3 jenis K3 umumnya. Nah, terus itu dia durasinya itu 4 sampai 6 hari tergantung. Nah, tergantung itu yang mana. Kalau K3 umum muda itu 4 hari, 3 harinya pelatihan, 1 harinya terakhir itu ujian. Kalau yang madya itu 5 hari, 4 harinya pelatihan, 1 harinya ujian. Terus kalau misalnya yang K3 umum utama itu 6 hari, 5 harinya pelatihan, 1 harinya ujian. Pokoknya setiap hari terakhir itu ujian. Nah, terus nanti yang didapat apa? Nanti yang didapat itu sertifikasi kompetensi. Seperti itu. Nah, kalau yang Kemenaker ini lebih banyak ya. Dia dari durasi harinya dia 2 minggu, 12 hari, kurang lebih 12 hari.
Terus dia pilihannya itu ada K3 umum. Terus setelah K3 umum kalian mau yang spesifik lagi itu ada K3 industri, K3 konstruksi, K3 transportasi, K3 laboratorium, P3K, terus K3 listrik, sama keselamatan pekerja pada ketinggian, dan K3 pesawat angkat-angkut. Jadi kalau pengen jadi operator kren, operator seperti itu, K3 pesawat angkat-angkut. Terus yang didapat apa? Kalau yang dari Kemenaker, kalau yang dari Kemenaker itu selain sertifikat, dia itu dapat SKP, surat keterangan penunjukan dan kartu tanda lisensi. Tapi untuk SKP dan kartu tanda lisensi ini khusus untuk yang sudah bekerja di sebuah perusahaan. Yang sebelumnya saya bilang kan di SNK 3 dia harus menunjuk ahli K3 kan. Iya. Nah, itu ditunjukkan dengan ini, dengan SKP dan kartu tanda lisensi seperti itu. Baik Bu Salsa, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir sebelum saya kembalikan kepada rekan saya dia. Untuk tantangan baru apa saja yang muncul dalam K3LH akibat digitalisasi dan juga otomatisasi yang semakin meluas? Oke, tantangan baru di bidang K3LH. Karena sekarang era semakin modern, jadi mau nggak mau kan kita harus beradaptasi ya, kita harus Iya. berinovasi. Jadi bagaimana kita untuk terus berinovasi mengikuti zaman. Kalau yang saya tahu tuh di bidang K3 ini, sekarang udah beberapa tuh udah ada otomasi, udah menggunakan mesin kayak gitu, udah ada toolsnya gitu yang mempermudah pekerjaan K3. Misal contohnya ada mesin pemadam kebakaran. Jadi ada kayak mesin mobil kecil gitu yang dia bisa nyemprotin air. Jadi kan eh, mesinnya aja nanti yang masuk ke dalam rumah kalau terjadi kebakaran. Kan itu mengurangi risiko pekerja pemadam kebakaran kan. Iya. Seperti itu. Terus ada juga tools yang saya tahu ya, kalau saya pernah lihat. Jadi dia itu pendeteksi penggunaan APD pada karyawan. Jadi kan kalau salah satu tugas K3 nanti di perusahaan itu kan salah satunya itu sebagai pengawas ya. Jadi kita tuh nanti keliling pekerjanya itu udah bekerja sesuai SOP apa belum sih, kan salah satunya itu menggunakan APD. Nah, jadi nanti di situ ada tools yang bisa melihat dari CCTV, terus melihat dia itu udah menggunakan APD atau belum sih, seperti itu. Terus tantangan selanjutnya karena semakin canggih ya dari mesinnya dan lain-lain, dari proses produksi nih misalnya mesinnya udah otomasi kayak gitu, itu kan pasti kita harus ada penilaian risiko baru. Jadi kita harus evaluasi lagi hazard dan bahaya yang kemungkinan akan muncul dari penggunaan mesin itu apa sih, seperti itu. Jadi harus ada update evaluasi dari penilaian risiko. Terima kasih Bu Salsa atas pertanyaan yang sudah dijawab. Dan untuk pertanyaan berikutnya saya serahkan kepada teman saya, dia. Baik, terima kasih Putri. Saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab nih, Bu. Apa saja sih peluang karir yang menjanjikan bagi lulusan teknik yang memiliki keahlian di bidang K3LH? Oke, untuk peluang karir. Peluang karir K3 itu sebenarnya banyak ya. K3 itu hampir mm, di setiap sektor industri itu dibutuhkan K3. Misalnya pertambangan, perminyakan, perkebunan, manufaktur, konstruksi, rumah sakit, eh, banyak poin lain-lainnya juga pasti membutuhkan K3. Terus K3 juga bisa menjadi konsultan, terus bisa menjadi auditor, bisa menjadi instruktur atau trainer. Terus kalau di perusahaan itu biasanya dia safety officer ya, bisa jadi safety officer, terus dia berjenjang dari safety officer bisa jadi supervisor, terus habis itu naik lagi menjadi manager safety manager. Terus bisa menjadi inspektur K3, terus bisa juga menjadi fire safety. Sebenarnya banyak sih, karena hampir setiap sektor industri juga pasti membutuhkan K3. Baik, Bu, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang K3LH? Oke, mempersiapkan diri bagi mahasiswa ya. Iya. Oke, bagi mahasiswa, eh, setelah lulus mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi ya. Iya. Yang seperti tadi saya jelaskan itu ada sertifikasi dari BNSP dan Kemenaker, bisa ambil K3 umumnya dulu.
kayak gitu. Karena kan kita belum tahu kan nanti kita di penempatannya itu akan K3-nya K3 di bidang apa kayak gitu. Jadi kita ambilnya yang K3 umum dulu. Terus mungkin selain itu bisa ikut training juga Integrated Management System. Dia itu ISO 9001 tentang mutu, ISO 14001 tentang lingkungan, dan ISO 45001 tentang sistem manajemen keselamatan kerja. Jadi kalau yang internasionalnya itu kan ISO 45001, tapi kalau yang versi Indonesianya itu yang SMK 3 tadi, yang PP nomor 50. Seperti itu biasanya dibutuhkan sama perusahaan, dan biasanya kalau perusahaan mencari safety officer, dia tuh requirement-nya itu bisa memiliki sertifikasi AK3 umum dan mengerti ISO 9001, 14001 dan 45001 seperti itu. Baik Bu, bisakah Bu Salsa berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menangani insiden terkait K3LH di tempat kerja? Insiden. Oh, oke. Sebenarnya udah lumayan lama ya. Jadi waktu itu saya pernah kerja, dulu kan sempat jadi konsultan ya, junior konsultan. Dulu itu saya pernah ke pabrik, dia itu pabrik pembuatan spare part. Iya, spare part kan kecil-kecil ya. Iya. Dia kan dibentuk di molding ya. Jadi kan itu pasti dia kan dari besi apa bahan bakunya ya. Pokoknya intinya kan dia harus dilelehin dulu baru dia dibentuk. Nah, untuk melelehkannya itu kan berarti perlu suhu yang panas kan. Iya. Jadi waktu itu saya masuk ke area kerjanya itu besar kayak hall besar gitu, terus ada beberapa baris mesin moldingnya. Jadi pekerjanya itu berdiri di depan mesin moldingnya persis. Nah, karena itu suhunya panas banget kan, jadi manajemen tuh cerita ke saya, Bu, ini sering banget karyawan itu pada pingsan kayak gitu kan, jadi proses produksinya kan berhenti kan karena karyawannya pada pingsan kayak gitu. Kenapa bisa pingsan? Itu kan karena dehidrasi, suhunya panas di situ. Udah mesinnya banyak dalam satu ruangan, terus dari satu mesin aja itu udah panas banget, dan posisinya kan dia posisi kerjanya deket banget kan sama mesin. Terus akhirnya sama perusahaan dikasih kipas, di setiap satu orang tuh ada satu kipas. Terus udah gitu dia saya saranin juga untuk karena dehidrasi kan berarti kan kurang minum. Iya. Iya, jadi sebelumnya tuh di ruangan itu nggak ada minum. Jadi kalau dia mau minum dia harus pergi ke ruangan lain kayak gitu kan jauh ya. Iya. Terus dari situ menyediakan banyak apa minum dispenser di setiap titik di dalam satu ruangan itu. Jadi itu dapat mengurangi dehidrasi bagi karyawan di sana. Itu satu yang pernah saya tangani. Terus yang kedua itu waktu itu manajemen perusahaan itu pernah cerita juga kan, kalau misalnya di perusahaan itu ada pasti yang namanya zero accident gitu kan. Jadi gimana dia dalam setahun itu nggak ada terjadi kecelakaan. Nah, tapi di perusahaan itu hampir setiap tahunnya itu pasti ada satu atau dua orang yang mengalami kecelakaan. Misalnya kayak jari terputus kayak gitu. Itu waktu itu pabrik cutting kertas gitu, pabrik cutting kertas. Nah, terus setelah ditanya-tanya, setelah saya interview ke manajemennya, saya turun ke lapangannya juga ngelihat proses produksinya gimana. Ternyata mesin yang dia gunakan itu manual booknya masih manual book bawaan dari pabriknya. Jadi kalau mesin itu beli dari luar negeri, misalnya dari Jepang atau dari Cina, kan ada manual booknya kan. Itu kan biasanya manual booknya masih pakai bahasa mereka kan, belum ditranslate ke Indonesia seperti itu. Sedangkan pekerja bagian proses produksi biasanya dia lulusan apa sih, kan pasti SMA kan kayak gitu. Bisa nggak sih bahasa misalnya bahasa Jepang, bahasa Cina kan pasti nggak bisa ya kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi seharusnya setiap mesin itu ada manual booknya dalam bentuk bahasa Indonesia, dan ada IKA ya, namanya itu instruksi kerjanya tuh seperti apa kayak gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi karyawannya itu bisa tahu juga kayak gitu, dan kalau bisa juga di training karyawannya seperti itu sih yang harus. Baik Bu, saya lanjutkan. Bagaimana cara kita semua bisa berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat? Oke, kontribusi untuk lingkungan kerja. Mungkin
lingkungan sekitar kita dulu kali ya, karena kita kan masih maksudnya kalian juga masih mahasiswa, belum di ini. Sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil, dengan kita menjaga diri kita aman dan selamat dulu. Misal contohnya keamanan dalam berkendara. Kalau bawa motor, kalian bawa motor kan ya biasanya. Kalau bawa motor itu harus pakai helm, mau jaraknya dekat atau enggak, seperti itu. Terus yang kedua, motor itu harus diservis, kan ada ada waktu servisnya ya, kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan merokok sambil bawa motor, karena itu berbahaya untuk orang lain, seperti itu. Terus misal contoh lainnya, kalian sebagai mahasiswa, kalian harus menerapkan keamanan dalam praktikum ya. Jadi kalian harus mengikuti SOP praktikumnya apa, seperti itu. Terus APD-nya juga kalian harus gunakan. Terus jangan bercanda selama praktikum, karena kan banyak bahan-bahan dan barang-barang yang berbahaya. Dan jangan bereksperimen sendiri tanpa pengawasan dari teknisi, seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dulu itu bisa diterapkan. Baik, terima kasih Bu Salsa. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para pendengar mengenai pentingnya K3LH? Oke, pesan akan pentingnya K3LH. Jadi nyawa seseorang itu kan sangat berharga, karena setiap individu itu kan punya perannya masing-masing. Misalnya dia peran sebagai ayah, terus dia juga peran sebagai anak juga, seperti itu. Nah, dengan kita menerapkan K3 dan dengan perusahaan menerapkan K3, itu kan berarti mereka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan sejahtera. Jadi para pekerjanya itu bisa bekerja dengan selamat dan pulang lagi ke rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarganya, seperti itu. Itulah pentingnya K3. Jadi kita berangkat dengan kondisi badan yang utuh, yang sehat, kita balik lagi ke rumah juga dengan kondisi badan yang utuh dan sehat, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bu Salsa. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke. Terima kasih banyak Bu Salsa karena sudah meluangkan waktunya untuk berbicara mengenai K3LH. Dan sebelum kita sudahi acara pada pagi hari ini, mungkin dari Bu Salsa sendiri ada closing statement atau motivasi untuk Mekafems yang sedang menonton. Oke, untuk Mekafem semuanya, saya mau kasih tahu kali ya sebagai motivasi. Jadi sebenarnya dunia K3 itu banyak loh yang minta dari jurusan teknik, seperti itu. Karena kan biasanya kalau anak teknik itu dia udah mengerti tentang mesin kan, seperti itu. Sedangkan proses produksinya kan pasti mereka menggunakan mesin. Jadi kebanyakan dari mereka itu meng-hire K3 dengan basic keilmuannya itu teknik. Nah, jadi kalau misalnya kalian minat di bidang K3, nanti setelah lulus kalian bisa langsung mengambil sertifikasi ahli K3 umum, seperti itu. Biar nanti kalian bisa apply selain apply ke pekerjaan yang di bidang teknik, bisa juga apply di pekerjaan yang bidangnya K3. Karena K3 itu sebenarnya luas cakupannya. Terima kasih Bu Salsa atas motivasi yang sudah diberikan. Saatnya kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Salsa yang sudah berkenan hadir sebagai narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Mekafems yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk stay tune terus untuk Meka Podcast episode berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.